Jadi yang uniknya itu main peres, semuanya masuk daki-daki Nusantaranya ya, difermentasi gitu, yang udah digoreng. Tapi untuk rasanya layak banget. Wah, tengah. Uh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Ricky Pepeng. Oke, teman-teman, kita kali ini mau hunting makanan pinggir jalan ya. Jadi kita nih sekarang lagi ada di Civiland Aligar, tepatnya di depan Gantagar Aligar ya, ikoniknya Aligar. Jadi di depannya itu ada alun-alun ya. Jadi di situ semua jualan banyak banget makanan street food. Gak ada habisnya kalau kita hunting street food yang ada di India ya. Jadi salah satunya di depan Gantagar Aligar. Jadi kita ini mau nyobain semua makanan yang di sini. Ada beberapa makanan yang unik lah pokoknya. Pokoknya yang mengandung daki-daki Nusantara pun banyak di sini ya. Oke, langsung aja. Calo ya. Oke, yang paling pertama itu kita cobain dahi bara. Jadi dahi bara ini termasuk makanan yang terpopuler. Biasa mereka sebutnya dahi pada dari bahasa Urdu, tapi diadaptasi lagi ke bahasa India dahi bara. Dari kalau misalnya di Punjabi juga itu ada beda nama lagi. Jadi setiap daerah itu namanya beda-beda. Ada bayir apa gitu yang di Punjabi. Jadi karena ini di daerah yang mayoritasnya Hindu, jadi dahi bara. Kalau bahasa Urdunya dahi bara. Nah, jadi sebenarnya beda pengucapan, tapi sama aja sih. Jadi emang diadaptasi dari abad ke-12 coy, dahi bara. Emang disajikan untuk makan makanan para petinggi lah. Jadi sebagai penutup makanan. Biar supaya enak di pencernaan ya kan. Jadi cara pembuatannya pun juga mantap. Jos gandos lah. Oke, kita mau langsung pesen aja dahi bara. Celo bay, mana dahi bara? Ye. Ah, tuh teman-teman. Itu dahi bara yang memang sangat diminatin teman-teman penduduk warga ya, karena memang ini bagus untuk pencernaan, dingin di perut. Tuh ada dahi, saus, cabai ya, cabai hijau, dan ada juga saus manis. Nah, yang menarik itu saus manisnya. Oke, wah itu masalah ya. Oke, ini dahi bara atau biasa dahi vada ya, dahi bara, dahi vada. Sebenarnya sama aja. Ini kita makannya biar enak kayak gini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini campuran dari cabai, saus, dan juga yogurt. Ini roti yang difermentasi dari kacang dal, dari tepung kacang lah. Kalau biasanya mereka sebut tuh besan atau apa gitu lupa. Jadi ini mau kita coba dulu. Ini sebenarnya sama aja kayak apa namanya, kacori gitu, raj kacori, cuman beda di rotinya aja. Kalau raj kacori kan dia panipuri besar tuh, tapi sebenarnya basicnya sama. Untuk rasanya kita coba dulu. Ini tadi main perpres, main celup-celup, semua sari-sari daki Nusantaranya masuk ya. Kita coba dulu. Wah, suapan pertama alah jatuh coy. Susah ya, jadi agak diinin dulu. Oke, ini suapan pertama untuk menonton. Jalo ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk rasanya asam, pedas, manis. Ada aromatik sendiri, aromatik rempah, jinten, dan ada rasa langu dari cabai. Sebenarnya kalau dimakan nih langsung dingin di perut ya. Wow, bismillah. Nalin. Teman-teman wajib nyoba dahi bara. Ini salah satu otentik makanan India yang dibawa dari abad ke-12 ya, sampai sekarang. Jadi emang nih sajian untuk makanan penutup ya, dessert ya. Asapnya banyak coy. Ini sebenarnya kalau kita makannya sambil lihat, nggak selera makan. Jadi kalau kita pesen, jangan dilihat cara buatannya. Kayaknya kita mau pesan satu lagi untuk dahi bara. Kameramen mau makan juga kan? Nanti aja. Habis ini kameramen makan juga dahi bara. Baik, ekor dahi bara. Nah itu ya, kita mau pesan satu lagi. Jadi yang uniknya itu main peres, semuanya masuk daki-daki Nusantaranya ya. Oke. Jadi memang rasanya tuh asam, kecut, antara kena sentuhan daki-daki dari setiap jari jemari yang penuh nikmat. Setiap sentuhan ajaibnya mengandung rasa yang autentik. Oke.
saus manisnya itu ya, yang bikin rasanya enak. Wow, mantap. Oke, satu lagi. Kita mau coba. Memang Daiwara ini yang autentiknya itu jinten. Ini teman-teman bisa lihat. Ini jira, jinten ya. Nih, nampak kan? Jinten. Jadi jintennya itu udah disangrai kian. Tapi memang orang India itu sama jinten itu suka banget. Oh, asapnya kok kita kemari juga. Sini, Chef. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, Pak ya. Wow. Hmm. Nalih. Kita bisa lihat di sini, walaupun cara pembuatannya itu barbar, cara pembuatannya itu nggak layak, tapi untuk rasanya layak banget. Dengan rasa yang autentik, mengandung semua rasa ya, rasa-rasa semualah. The nature of rasa. Tapi emang ini enak banget rasanya. Dapat ada rasa gurih, asin, ada manis, asam, ya, dan dingin. Aromatik dari jintennya juga ini strong banget. Teman bisa lihat, ini baru mau mesen juga ibu-ibu ya. Tapi emang Daibara itu mulai terkenal di abad 12. Ini asli makanan India yang biasanya mereka sajikan untuk di acara Holi ya. Tuh, itu yang bulat itu sama juga, Daibara juga. Jadi emang cara yang unik, jadi itu rotinya itu direndam sama air, difermentasi gitu, yang udah digoreng. Baru dicelup ke yogurt biar menciptakan rasa yang berbeda ya teman-teman. Ternyata orang India juga nggak suka sama namanya masalah. Ibu-ibu ini nggak mau pakai masalah. Karena udah bermasalah ya kan. Yes, ma'am. Yeah, food YouTube. Alu tiki. Yang mantap kali ya. Semua kalangan masuk ya. Hampir rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, semua makan yang namanya Daibara. Karena Daibara ini paling banyak di Uttar Pradesh, paling banyak. Karena rasanya berbeda-beda ya. Setiap kota itu taste-nya juga beda. Jadi ya diadaptasi sama mereka sendiri biar supaya cocok di lidah mereka. Oke, kita bakalan lanjut ke Mungdal Kacila. Habis itu nanti kita ke Alu Tiki ya. Alu Tiki juga ini enak banget yang di sini. Ayo. Mungdal Kacila. Jadi kalau kita cerita tentang sejarah ya teman-teman, Mungdal Kacila ini sama aja kayak dosa. Ini dibawa dari Andhra Pradesh. Kalau dosa itu kan dibawa dari Udupi ya, dari kota Udupi, dari cemilan rumah masuk ke UMKM lah. Yang tadinya cuman makan makanan rumah, dicoba, dijual, ternyata banyak peminatnya. Sampai masuk ke negara-negara bagian India. Sama halnya juga sama kayak ini, Cila Kamundal. Jadi Cila Mundal ini beda dari adonan. Adonannya itu dari kacang hijau yang udah dikupasin ya. Dari baru digiling, diambil tepungnya itu. Kalau kita kan tempe ya, tempe kan itu kulitnya dibuka itu kan. Nah, jadi kan tempe. Kalau ini enggak, kacang hijau, kulitnya itu dibuang. Kacangnya itu digiling, dijadikan adonan. Luar biasa. Kalau masalah dosa itu kan dari beras gitu ya. Kalau ini dari kacang hijau. Yang memang rasanya juga itu sangat jauh sama si dosa. Oh, mantap kali ya. Oh. Kalau Mungdal Kacila ini lebih lemer aja, nggak keras kayak dosa. Kalau dosa kan agak keras ya. Uncle, Mungdal Kacila. Oh, mantap ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini warna kuning itu dari kacang hijau yang kulitnya udah dilepas. Jadi hampir rata-rata makanan India itu semua mengandung kacang, tepung-tepungan kayak gitu. Jadi udah mulai rame di sini ya. Karena emang ini pusatnya food court yang ada di Aligarh. Pas di depan Gantagar.
Bu, mantap. Ek din में chila कितना कितना pieces uncle? Kam sa kam? 200 300 sampai 300 pieces per hari. Luar biasa ya. Jadi egg plate kitna kah? 1 rupiah, 60 rupiah berarti sekitar 12.000, 11 ribuan lah. Kenapa bisa dibilang mahal? Karena mereka tuh pakainya butter. Jadi Amul butter itu harganya aja udah 4.000 untuk Amul butter itu ya. Kalau satu kita beli eceran. Jadi Amulnya itu yang paling mahal dipakainya. Rasanya juga enak ya. Kalau kita di Indonesia apa itu yang mahal itu ya? Mentega. Coba komen di bawah. Tuh. Untuk harga 60 rupiah kita bisa mencicipin makanan khas dari Andhra Pradesh ya. Baru menyebar ke seluruh negara bagian India. Oh, mantap kali. Wanginya itu dari butter terasa sangat aromatik. Jahe, ada cabai, ada bawang juga. Nah, ini panir. Masalah. Masalahin, Uncle? Masalah. Jadi dipotong-potong, jadi dikik-kik. Oh. Jadi tetap juga gergaji besi itu adalah multifungsi di sini. Mau di mana-mana di India juga gergaji besi itu multifungsi. Udah ada sutil, gergaji besi juga tetap dipakai di sini ya. Jadi itulah keunikan dari sisi India. Mereka itu menggunakan segala sesuatu yang bisa digunakan ya. Oh, Uncle, Uncle. Mirip. Oh, mantap kali ini. Masalahnya ya. Oke. Itu ada saus pedas, saus manis. Ini pesanan kita juga satu ya. Chutney. Oke. Dikasih tisu kita, mantap. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini mung dal kacila. Jadi bentuknya sama kayak dosa, tapi ini agak lebih sedikit tebal dan juga nggak keras, nggak crispy gitu ya. Jadi untuk mung dal kacila itu disajikan sama jahe, bawang, cabai, dan juga panir. Untuk campuran sausnya itu ada saus merah, saus manis, dan juga chutney, campur hijau. Kita coba dulu pakai saus yang manis. Ini kita cocol dulu ya teman-teman. Suapan pertama untuk penonton. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak kali. Ini rasanya tuh bener-bener autentik, pedas, gurih, manis. Sama kayak Daibara, tapi ini lebih ke manis. Kalau Daibara kan asamnya dari yogurt. Kalau ini pedasnya dari jahe, gurihnya dari adonan sama bawang, dan juga saus manisnya. Enak banget. Tapi ini lebih ke manis sih. Aftertaste-nya itu manis semua. Ya kalau kita bilang kayak krepes juga sih, kayak crepes. Tapi ini nggak krepes sebenarnya karena nggak kriuk. Tekstur panirnya ini dia di mulut ngepel ya. Itu bukan keju tapi panir. Ya tahu lah, tahu susu. Ketika makan mung dal kacila, di perut, di tenggorokan itu langsung hangat ya. Entah kenapa makanan dari Andhra Pradesh, Karnataka, itu makanannya enak-enak dari South Indian lah. Beda kayak yang di sini. Kalau makan-makanan yang daerah utara itu kurang. Originalnya itu banyak dari South India ya. Karena dari utara itu semuanya dikuasain oleh Mughal. Jadi makan makanan sini juga asimilasinya dari Persia ya, Iran. Jarang kita dapetin makanan origin langsung dari India. Tapi kalau ini emang makanan India langsung ya. Dibuat di India di abad ke-12-an lah. Kalau nggak salah. Mohon koreksi ya. Pokoknya makanan India yang originnya dari India, itu dia dari kacang-kacangan. Tepung. Ini senilai kasih sekitar 9,5.
Oke teman-teman, kita sekarang pesen faluda ya. Faluda, apa nih? Radi kulfi faluda. Jadi faluda itu dessert, dia pakai es krim sama susu kulfi dan juga bihun. Nah, yang menariknya tuh di sini bihunnya. Oke, langsung aja kita mau lihat egg faluda. Jadi teman-teman, ini bihunnya, ini teman bisa lihat nih bihun. Jadi bihun di sini tuh dia pakainya bukan pakai beras, tapi pakai gandum ya. Atau tepung jagung juga, atau pakai tepung susu. Nah itu es krim kulfi dari susu yang udah didinginkan. Itu topping-toppingnya. Nah kalau kulfi ini, faluda ini dia aslinya dari Persia ya, makanan dessertnya Mughal. Nggak asli dari India, tapi kalau dari bara dan juga cila kamungdal itu memang origin dari India. Oh ini udah diapain ya? Kya hai? कुल्फी Kulfi ini ya kulfinya, es krimnya. फालूदा Oh, dulu faluda. Nah, faluda itu bihunnya. Faluda. देखो बंकल का पानी Banggal apa nih? Manisan. रबड़ी Rabri. Oh, rabri ya dari susu. ड्राई फ्रूट Dry fruit. Cashew. Oh, tuh dry fruitnya. Nah, dipakai sama sirup bunga mawar. Tuh, sirup bunga mawarnya ya. Muhabbat. Nam gaya muhabbat. Muhabbat ke syarbat ya. Acha. Oke, bas, camat bas. Oke, setelah kita makan semuanya, kita kali ini penutup pakai manisan, faluda, kulfi. Mantap kali. Tapi kalau kita baca lagi di sejarah, originnya dari Persia ya. Dikembangkan lagi di negara-negara Southeast Asia ya, Asia Tenggara. Jadi bihun ini disiapkan untuk menyiapkan faluda yang dibuat dari tepung gandum ataupun tepung sagu dan juga tepung jagung ya. Luar biasa. Ini kita coba dulu faludanya. Udah ngiler aja nih, nelen-nelen ludah lihatnya. Waduh. Oh, ini teman-teman bisa lihat ada miminya nih, nampak nih ya miminya nih. Ada cashewnya juga, ada dry fruitnya juga. Oke. Ini manusia udah mulai banyak di sini. Agak susah kita makannya di sini ya. Yuk, ini suapan pertama untuk penonton dulu. Shalom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, manis. Ya, walaupun faluda itu cara penyajiannya dengan sentuhan ajaib jari jemarinya, tapi rasa faluda ini benar-benar autentik dari rasa kulfi. Jadi kalau kulfi itu kita lihat susu yang dibuat es krim dengan wangi dari kapulaga ya. Autentiknya wangi sama kapulaga. Nah ini mie-nya, mie bihunnya. Bismillah. Dan ada sedikit rasa mawar. Ini manisnya nggak terlalu manis banget, tapi lebih ke aroma. Setiap aftertaste-nya itu dia menciptakan rasa aroma dari kapulaga dan aroma dari sirup mawar dan agak sedikit amis susu. Tapi inilah autentiknya faluda ya. Pas kita makan cashewnya itu jadi kayak ada sensasi rasa kriuknya. Ada dry fruitnya juga ya. Habis faluda. Jadi harga faluda ini berapa ya? Kitna faluda? 1 rupiah. Jadi sini sampai rata-rata semua 60 rupiah, ya sekitar 11 ribuan. Jadi udah mulai rame yang jajan di sini itu ibu-ibu ya, semua kalangan masuk di sini. Kita mau nyoba alu tiki. Ketemu ya? Oh enggak, banyak ternyata. Kita yang terakhir ini alu tiki ya. Nah, alu tiki ini asli dari India yang disajikan sama kentang goreng yang udah ditumbuk-tumbuk dan juga ini ada chana yang dicampur sama saus manis. Itu sambal hijau, saus manis. Oke, ini dia alu tiki, kentang goreng dan juga dicampur sama kuah kacang chana sama sambal hijau dan juga saus meta chutney. Kita coba dulu. Tapi ini kayaknya nih pedas manis rasanya sih. Suapan pertama untuk penonton alu tiki. Calo bayar, bismillah. Pal. Tengah. Wow. Ini rasanya itu
Otentik dari kentang banget ya. Dan juga ditambah lagi sama bumbu-bumbu lain, agak sedikit gurih, asin. Tapi pas dicampur sama saus dan juga cabai, chutney, itu rasanya itu agak berubah, jadi lebih ke manis. Agak sedikit pahit ini. Pahitnya nggak tahu dari mana. Jadi kayaknya pahitnya pahit dari kacang sambal itu sih. Manisnya tuh manis. Pahitnya dari jahe. Jahe yang kering tadi ditabur. Jadi aftertaste-nya itu rasa jahe coy. Tapi untuk sambalnya ini pedas manis. Asli pedas manis. Kacangnya gurih. Dicampur sama saus manis itu jadi lebih ke pedas manis. Enak loh. Wah, pedasnya itu di tenggorokan. Ini pedas jahe ya. Karena kentang murah, jadi mereka itu menciptakan makanan yang berasal dari kentang. Contohnya kayak sabji, kayak alu tiki, terus ada alu paratha yang mengandung sama yang namanya kentang. Tepung kentang juga di sini mereka gunain untuk buat paratha. Dosa pakainya pakai kentang juga. Jadi hampir rata-rata India itu menggunakan kentang dengan baik dan benar sih. Hampir semua makanan yang vegetarian itu mengandung kentang. Karena di India itu kentang murah, 1 kilo itu cuma 2.000. 1 kilo 2.000 bisa dapat dari mana coba? Cuma di India. Kita di Indonesia kentang aja harganya 16.000 ya. Yuk. Tenang aku. Ini untuk nilai aku kasih alu tikinya sekitar 9. Kita sekarang mau bayar-bayar di sana ya semua. Tanggal payment. Kedar, PTM. Kita 120. Oke, syukriya. Khuda hafiz. Kita angkal 30 rupiah. Jadi alu tikinya itu cuma 30 rupiah, sekitar 6.000. Oke, bawa syukriya angkal. Bawa syukriya. Kamera kita, bay. 60. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan yang nonton sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin amin. Ya robbal alamin, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.